Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handi, saya berasal dari ujung timur pelosok Kabupaten Sumedang, yaitu Desa Marongge. Sebelumnya yang saya hormati para juri di depan saya dan para jajaran DPMD Provinsi Jawa Barat. Begitupun tak lupa yang saya hormati dan saya hargai Bapak Kabid DPMD Kabupaten Sumedang yang membuat saya bisa berdiri di sini beserta staf dan jajarannya. Dari kemarin mungkin sudah 2-3 hari sampai sekarang saya menonton dan menyaksikan beberapa peserta yang tampil di depan sini dan semuanya bicara dengan sebuah narasi ataupun grammar baru, yaitu sustainability and lingkungan atau iklim. Mungkin saya di sini gak akan masuk ke poin dulu sebentar. Saya ingin sedikit mengutarakan sebuah isu yang sepertinya ini tidak usah dibicarakan secara sederhana. Emisi karbon selama 4,6 miliar tahun terakhir, bumi itu mengemisikan 1.700 gigaton yang teremisikan di atmosfer. Dan sekarang seluruh negara di bumi ini mengemisikan karbon 35 gigaton sampai 45 gigaton per tahun. Banyak ilmuwan mengatakan bahwa kalau dikalkulasikan sisa kapasitas atmosfer kita di bumi itu hanya tersisa 3.000 gigaton. Artinya usia bumi ini hanya cukup sampai puluhan tahun. Next, sedikit bicara tentang sebuah sapu jagat yang berkali-kali diucapkan di panggung ini. Panel surya dan transisi energi. Kalau bicara tentang transisi energi, sebaiknya kita harus lebih bicara soal TRL atau teknologi readiness level, kesiapan teknologi di Indonesia ini. Ada sebuah negara besar di Asia Tenggara yang mana negara itu menjadi negara pertama di bumi yang paling lama terpapar matahari. Di negara tersebut realisasi PLTS atau pengembangan listrik tenaga surya itu hanya 322 megawatt, sedangkan potensi energi surya yang terdapat di negara tersebut itu mencapai 3.294 gigawatt. Itu artinya hanya 0,0098% energi surya yang bisa dimanfaatkan di negara tersebut. Anybody wanna take a guess? Negara apa itu? Indonesia. Sekian dari saya langsung masuk ke topik. Steam boiler advance. Di sini kami menemukan sebuah, kami beserta rekan-rekan yang hanya mempunyai latar pendidikan rendah, berasal dari sebuah pelosok kampung di ujung timur Kabupaten Sumedang, mungkin tidak bisa menghadirkan dan menampilkan teknologi-teknologi yang secanggih peserta-peserta sebelumnya. Tapi kami di sini berbicara tentang impact dan framework. Kami di sini ingin mengutarakan soal kerangka untuk mengadaptasikan warisan nenek moyang dengan teknologi masa depan. Apa itu steam boiler advance? Steam boiler advance merupakan salah satu teknologi yang dimodifikasi dari banyaknya steam boiler yang sudah banyak digunakan di kalangan industri-industri besar. Teknologi ini kami buat untuk menjangkau para UMKM dalam optimalisasi penggunaan teknologi, khususnya industri tahu yang menjadi salah satu economic engine di Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang yang dikenal sebagai kota tahu
memiliki 400 lebih industri tahu yang beroperasi dan menjadi salah satu faktor penting terhadap kemajuan daerah. Kendati kehadiran para pengrajin tahu yang telah berkontribusi besar secara lintas generasi di Kabupaten Sumedang, kami ingin ikut berperan untuk terlibat dalam perjuangan mereka dengan cara membuat sebuah teknologi yang mampu mempermudah dan menunjang produksi mereka. Bisa video? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ini pemasangan mesin uap kami dari Butterfly Steel yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Pelai Hari. Untuk keunggulan dan kelebihan mesin kami itu ada 3 alasan kenapa pabrik tahu atau UMKM lainnya, tempe, sosis harus menggunakan mesin kami. Yang pertama adalah distribusi uap yang maksimal. Kita keluar dari kebiasaan mesin uap lainnya yang sudah kuno. Soalnya ada sebuah teori yang mengatakan semakin besar penampungan uap, semakin besar juga uap yang bisa digunakan. Ternyata itu bagi kami salah. Soal teori mesin uap, kami lebih mempunyai pemikiran bahwa semakin stabilitas uap yang dihasilkan, itu bisa semakin efisiensi kepada distribusi uapnya. Untuk alasan yang kedua, kami menggunakan safety ganda yang sudah teruji, yaitu safety valve sama overheatnya. Ketika kelebihan uap di dalam tabung, kan ada safety valve yang keluar untuk menurunkan tensi uap yang ada di dalam tabung. Dan untuk safety gandanya, ketika ada kendala dalam safety valve, itu akan menimbulkan bunyi overheatnya, lalu seluruh operasi mesin akan mati. Dan untuk alasan yang ketiga, kenapa para UMKM harus menggunakan mesin dari kami, yaitu soal harga yang termurah di kelasnya. Jadi bisa dijangkau oleh pabrik-pabrik tahu yang baru memulai bisnisnya dan pabrik-pabrik tahu yang baru 3 kuintal ke bawah produksi per harinya. Untuk pembuatan mesin ini adalah seorang engineer kami dari Butterfly Steel yang sekarang ikut juga ke Kalimantan Selatan untuk pemasangan mesin uap ini. Kalau bisa kita lihat hasilnya ke sebelah kanan, ini adalah hasil rebusan kedelai yang dihasilkan dari mesin uap kami, yang mana biasanya bisa matang dalam 30 menit, bahkan hampir 1 jam, sekarang bisa sampai 20 menit saja. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, selebihnya biar yang punya pabrik testimoni. Jadi ini menyambung bakarnya. Juga ini bagian menggunakan boiler. Ada juga bagian sistem economizer untuk pemanasan air sebelum masuk ke tangki boiler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Purnomo, founder Tahu Indonesia 88. Alhamdulillah hari ini kami selesai melakukan instalasi boiler dengan kapasitas maksimal 4 kuintal per hari. Boiler ini hasil produksi oleh CV Butterfly Steel. Kebetulan beliau Mas Hadi beserta tim owner dari CV Butterfly Steel, kami sangat merekomendasikan boiler ini bagi Anda para pengrajin tahu di Indonesia. Hemat waktu, hemat tenaga, dan hemat biaya. Next, ini kembali LSD atau least significant different atau keunggulan dari mesin boiler kami dibandingkan mesin boiler lainnya. Yang pertama, efisiensi bahan bakar, yang mana dengan sebuah tungku pembakaran yang lebih kecil dan bahan bakar yang mampu dimanfaatkan itu mampu menggunakan
limbah kayu industri sebagaimana yang telah terjadi di beberapa klien kami. Yang kedua adalah efisiensi pembakaran. Tungku pembakaran yang tertutup dengan sirkulasi udara yang stabil itu mampu memaksimalkan energi panas tersebut. Yang ketiga adalah efisiensi thermal, optimalisasi heat exchanger dengan penerapan sistem fire tube and water tube. Karena di steam boiler ini di tungku pembakarannya ada sebuah sistem water tube, sedangkan di lintasan api di segmen 3 lintasannya itu menggunakan fire tube. Artinya steam boiler ini menggabungkan sistem antara fire tube dan water tube. Problem solving. Ada sebuah study case di Jabodetabek yang mana di daerah sana para peternak sapi itu membawa mobil pick up, membawa mobil Avanza untuk mencari industri-industri tahu yang kapasitas produksinya masih di bawah 5 kintal untuk menukar mobil tersebut dengan ampas tahu. Dan itu terjadi sudah bertahun-tahun. Ketika kami coba mengukur utilitas antara mobil dan steam boiler, akhirnya kami menemukan missing gap yang seharusnya mulai diintegrasikan antara pengrajin tahu, peternak sapi dan produsen steam boiler, yaitu kami. Yang mana rata-rata pengrajin tahu yang produksinya masih di bawah 5 kintal per hari itu tidak memiliki likuiditas cash di atas 50 juta karena harga steam boiler rata-rata di atas 50 juta. Dan para peternak sapi perah ataupun sapi daging kesulitan mencari suplai ampas karena banyaknya terjadi sebuah kontrak yang tadi kami sebutkan di awal. Yang ketiga adalah produsen steam boiler kesulitan menjangkau industri tahu khususnya dalam hal ini yang belum memiliki kesiapan finansial. Ini yang kami sebut sebagai TRL atau Technology Readiness Level. Kita lihat Amerika, kita lihat China, mereka membuat teknologi tapi membuat kerangka dan sebuah ekosistemnya. Semua teknologi yang dipaparkan dan dipamerkan di sini ketika tidak memperlihatkan dan menimbang aspek-aspek kesiapan adopsi teknologi tersebut, menurut saya itu hanya akan jadi sebuah tontonan. 2 menit. Apa kunci teknologi itu tepat guna? Yang pertama inovasi, yang kedua relevansi, yang ketiga adopsi. Ketika tidak ada poin dari 3 tadi, menurut saya teknologi hanya tontonan. Ini adalah sebuah kontrak pertama kami untuk menjalankan framework yang tadi kami coba paparkan. 100 tahun yang lalu manusia berpikir bahwa listrik hanya digunakan untuk orang-orang kaya. Dan 50 tahun yang lalu manusia berpikir hal yang sama tentang steam boiler. Di sini kami anak-anak kampung hadir untuk mendobrak batasan biaya dan penghalang kasta untuk para pengrajin tahu yang ada di Kabupaten Sumedang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf, saya nggak paham proses pembuatan tahu gitu ya. Si posisi alat ini tuh di mana? Buat apa gitu? Untuk merebus adonan tahu yang sudah digiling. Kan tahu itu Pak, prosesnya sebetulnya ada 3. Yang pertama penggilingan kacang, yang kedua perebusan adonan kacang, yang ketiga pencitakan. Nah, untuk merebusnya itu menggunakan alternatif panas berupa uap, tidak lagi berupa tungku bakar manual. Dan secara efisiensi waktu yang biasanya menggunakan tungku bakar manual itu 1 jam sampai setengah jam, menggunakan energi uap itu hanya 15 menit sudah matang. Oh, jadi ini alat bantu untuk bikin tahu gitu. Oke. Nah, yang kedua yang saya kurang paham juga hubungannya antara alat ini dengan peternak sapi. Karena kalau misalnya antara 15 menit dengan 1 jam, misalnya 1 hari produksi si pabrik tahu itu misalnya berapa ton gitu ya, ampas
tahunya kan sama-sama aja gitu jumlahnya gitu ya, hanya waktunya aja jadi lebih cepat. Nah hubungannya sama peternak sapi itu apa gitu? Shifting cost Pak. Jadi selain bicara tentang kecepatan atau pemangkasan waktu produksi, steam boiler ini juga memangkas bahan bakar yang tadinya sebelum menggunakan steam boiler atau menggunakan tungku manual biasa itu konsumsi bahan bakar mencapai 2-300 ribu per hari yang produksinya 5 kintal per hari industri tahu. Sedangkan setelah menggunakan steam boiler ini cuma 100 ribu. Artinya di sini ada sebuah pergeseran cost. Terus bicara tentang peternak sapi, begini Pak, peternak sapi itu demand terhadap ampas tahunya tinggi. Dia itu tukaran ampas tahu dengan mobil. Nah, kami ingin mengisi celah itu. Bagaimana caranya si peternak sapi yang notabene memiliki liquidity cash di atas 50 juta beli mesin kami, terus si pengrajin tahu yang notabene ingin menggunakan mesin tadi tapi tidak mempunyai liquidity access, dia mendapatkan mesin steam boiler itu hanya dengan menukar ampas tahunya. Artinya secara sederhana pengrajin tahu membutuhkan mesin uap dan dia menukarnya dengan ampas. Peternak sapi menginginkan ampas dan menukarnya dengan uap. Kami membutuhkan cash untuk growth dan menjalankan, mengintegrasikan sistem. Artinya itu. Artinya si peternak sapi itu kayak bank gitu atau peminjam gitu ya? Lebih ke membeli mesin kami baru ditukar. Karena kan kalau beliau dulu pakai mobil, membeli dulu mobil. Ya artinya dana talangan lah gitu ya, yang nalangin alat gitu. Karena kan kepemilikannya nanti jadi pemilik tukang tahu kan, bukan pemiliknya bukan si peternak sapi kan? Ya. Iya, si boiler ini alat yang kan dibelinya sama peternak sapi. Lalu nanti si tukang tahu bayarin gitu kan ya, nyicil gitu. Bukan nyicil Pak, pakai ampas. Oh iya, nyicilnya pakai ampas gitu kan, supaya boiler itu akhirnya jadi milik si tukang tahu gitu. Iya. Iya. Benar nggak? Ya betul. Ya. Sebetulnya ini integrasi sih Pak, bukan sistem perbankan atau dana talang. Ya, oke sih, itu satu mekanisme alternatif, oke gitu ya, nggak ada masalah gitu. Terima kasih Pak. Ini dengan Kang Handi ya. Ini kan kapasitasnya 50 kilo per jam ya. Itu kebutuhan airnya berapa banyak itu? Kebutuhan air yang terdapat di steam boiler itu? Iya. Input airnya 100 liter. 100 liter. Itu air yang sudah di filter atau air sembarang itu? Sebetulnya di industri tahu ya, saya juga memang banyak hal yang perlu diperbaiki di industri tahu. Ketika kita ingin bicara tentang filtrasi ataupun kehigienisan di industri tahu itu, saya pun yang bergelut mungkin bertahun-tahun di sana memang cukup sulit. Bukan, Pak. Maksud saya bukan berarti tidak menggunakan sistem filter. Bukan untuk industri tahunya, tetapi input air yang ke boiler itu. Ketika airnya itu tidak difilter dulu, nanti kan bisa mengganggu proses pembuatan asap kan, produksi asapnya. Ketika airnya itu misalnya Mg-nya tinggi, Fe-nya tinggi, nanti kan menutup di fire tube maupun di water tube-nya kan, karena dia akan ngerak kan, meninggalkan di situ. Nah itu sistem apa yang Anda siapkan untuk membersihkan saluran di water tube itu? Maintenance monthly sih Pak. Kami itu mengajukan maintenance bulanan ke setiap industri tahu karena shifting cost tadi dari konsumsi bahan bakar. Terus bicara tentang filtrasi, kami pun pernah coba menerapkan untuk melakukan filtrasi air sebelum masuk ke steam boilernya itu. Tapi para pengrajin tahunya sendiri yang mungkin merasa keberatan. Oke. Terus ini kan Anda bilang tadi safety ya. Itu apa yang Anda pasang di safety itu? Panel overheat Pak, sama safety pressure gauge-nya. Sampai berapa bar itu? Untuk settingan pressure gauge-nya itu 2-3 bar, untuk settingan overheat-nya 3,5 bar.
Ini sudah ada sertifikasinya dari Belum. Sudah dijual berapa unit? Lebih dari 30. Lebih dari 30, ya. Jadi belum ada jaminan keamanannya ya, karena belum ada sertifikasinya dari Depnaker ya. Sedikit cerita Pak, kalau bisa saya minta difasilitasi, karena selama ini saya sama rekan-rekan asli nggak ada satupun lulusan teknik. Kami asli semuanya anak kampung, kami asli semuanya anak pelosok. Cuman kami punya banyak teman. Saya punya teman anak teknik UGM di Jakarta. Terus saya punya teman anak di safety di orang Batam. Jadi saya cuma hanya modal ngobrol sama mereka. Saya tuh ke DPMD sering ngobrol, Pak saya ingin ketemu BRIN, Pak saya ingin ketemu BRIN. Kami saya kira ini ada kan ya perwakilan dari PMD Sumedang ya. Ini tolong bisa dibantu ya, karena boiler ini seperti bom ini. Banyak sekali kejadian, mungkin Anda sendiri tahu kan, ketika tidak ada safety-nya dan tidak ada sertifikasinya. Sertifikasinya ada dua, sertifikat untuk tukang lasnya sendiri, punya sertifikat untuk las boiler? Enggak. Belum. Nah, tuh kemudian sertifikat produknya sendiri. Nah, kalau adik sama bapak ingin studi banding, ya bisa datang ke Posyantek Cimaung di Kabupaten Bandung. Itu dulu Kang Dede Sopandi itu sama, membuat boiler banyak. Ketika ada kontrak dengan pabrik tahu, saya tanya, Anda sudah sertifikasi belum? Belum Pak, usahakan. Jadi dia datang ke MIDC sini juga bisa itu keluarkan sertifikat juga. Untuk sertifikat operatornya, kemudian operator lasnya, kemudian ada lagi sertifikat untuk operator boilernya sendiri dan sertifikat untuk produknya. Itu di Depnaker itu. Kalau mungkin bisa datang ke Depnaker Sumedang ya, karena di Sumedang itu kan kebutuhan boiler kan masih banyak ya. Ini tadi ada 50, ada dokumennya nggak 50 ini kemana saja, kapan dijualnya, umurnya berapa, sekarang masih operasi atau enggak, itu ada nggak datanya? Karena ini unggulan Bapak. Jadi kalau unggulan itu perlu ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa 30-nya ini sudah dipasang di mana saja gitu Pak. Ada nggak itu dokumennya? Ada Pak. Ada. Bisa di survei bisa. Bukan, bisa diberikan ke panitia dalam waktu cepat? Bisa nanti. Paling foto ya Pak. Foto sama pengrajin. Bisa dibikin tabelnya lah ya. Oh, iya. Dibikin sama tabelnya. bukti-bukti transaksi paling. Listnya saja. Oh, listnya saja ya, dibikin rekapnya, tanggal berapa, tahun berapa, kemana saja, siapa yang menggunakan, supaya nanti bisa di tracking oleh PMD provinsi. Karena kita perlu mengecek juga apakah ini memang benar sudah digunakan oleh tempat lain. Saya kira itu dulu dari saya, Pak Kemal, silakan. Baik, sebetulnya yang mau saya tanyakan itu sudah ditanyakan Pak Ari. Jadi boiler itu memang produk yang apa ya? Produk yang sensitif ya, produk yang produk teknis yang harus ada pengamannya, karena yaitu persis seperti bom itu. Jadi tekanannya tinggi, kemudian setiap saat bisa meledak gitu, bisa melukai orang, bahkan memporak-porandakan industrinya. Jadi sertifikasi memang harus ada, harus tersertifikasi semuanya supaya aman semuanya, baik yang pekerja, baik yang punya bisnis gitu ya. Apalagi kalau sudah kecelakaan itu banyak hal yang apa namanya harus dikeluarkan dananya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau kebaruannya ini apa ini kebaruannya kira-kira? Kalau efisiensi boiler yang melakukan kan sudah banyak ya. Nah,
Tapi dari sisi karena ini lomba TTG harus ada kebaruan dong. Ya, kira-kira kebaruannya apa? Thermal sistemnya Pak, yang menggunakan segmen 3 lintasan untuk meningkatkan optimalisasi heat exchanger. Kalau di tempat lain nggak ada itu? Kami banyak memasang boiler di industri tahu yang sudah menggunakan boiler, dan saya gak pernah lihat seperti ini. Dan itu pun hasil kreasi ya, karena kembali lagi kami tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Kami hanya percaya altar dunia pengetahuan itu sudah terbuka. Kami cari-cari, kami coba ngobrol, kami coba tanya-tanya, terus modifikasi itu Pak. Ya. Setahu kami belum ada. Ya karena usaha untuk mengefisienkan boiler itu sudah banyak ya. Gak apa-apa lihat dari punya orang gitu ya, atau di boiler yang lain diaplikasikan di sini, itu nggak masalah gitu. Cuman yang mau saya gali sebetulnya itu apakah di sini ada sebuah kebaruan atau inovasi baru gitu dalam hal efisiensi boiler. Itu saja sih. Terima kasih. Ya, saya mungkin lebih ke arah masukan yang di luar teknologinya. Sebetulnya tadi kan dari juri sudah menyampaikan ya ada potensi dari sisi teknologinya. Hanya tadi saya lihat di proposal itu agak kurang menggambarkan, sehingga tadi ada beberapa pertanyaan ya di awal dari Pak juri yang pertama, dari Pak Ihsan. Ini sebetulnya boiler ini kegunaannya apa dan sebagainya. Jadi untuk kedepannya di proposal perlu dioptimalkan lagi di situ sesuai dengan format yang template dan format yang diberikan dari panitia ya, supaya dari proposal kami sudah tahu ini teknologinya tentang apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi mengenai istilah, berkali-kali disampaikan istilah teknologi readiness level ya, TRL. Barangkali ada perbedaan pemahaman dari ya khususnya. Kalau yang kami pahami TRL ini ukuran seberapa siap teknologi tersebut, produk tersebut untuk diimplementasikan di masyarakat, dijual. Jadi bukan seberapa siap negara untuk mengadopsi. Kalau yang kami tangkap ya. Maksud saya kan ketika bicara tentang TRL, create DRL-nya itu demand readiness levelnya. Kalau China kan dibuat negara, kalau US dia lebih komersial, dia lebih swasta. Iya, berarti cara penyampaiannya juga yang perlu diperbaiki tadi ya. Mohon maaf tadi di awal-awal pun ya walaupun saya juga bukan ahli ya di bidang public speaking, cuma di awal-awal sepertinya tadi dari sisi presentasi juga masih perlu diperbaiki juga. Mohon maaf itu masukan aja untuk kedepannya, barangkali nanti maju ke tahap berikutnya poin-poin tadi yang harus diperbaiki. Terima kasih. Ya, mangga Pak. Pak Maroto kalau ada di online. Ya, ini ada juga dari Pak Marwoto terkait dengan pertanyaan, mungkin hampir sama dengan Pak Ari juga ya. Pak Marwoto izin ya, saya sampaikan bahwa tingkatan safety-nya pertama ya perlu diperhatikan, karena alat tanpa pelapis pengamanan ini sangat riskan juga ya. Kemudian memastikan juga terkait dengan tekanan suhu, apakah ada pengaturan suhu maksimal supaya tidak over tekanan juga. Itu pertanyaan mungkin hampir sama, mungkin bisa disampaikan kembali Pak, mungkin bisa didengar oleh Pak Marwoto juga untuk terkait ini. Mangga Pak. Saya punya seorang teman namanya Irham, dia asli orang Batam. Saya ketemu beliau di kampung Inggris, dan beliau kuliah di Politeknik Surabaya di urusan K3 boiler. Saya sering ngobrol dengan beliau dan alhamdulillah cukup memahami. Hanya kalau bicara sertifikasi kami memang belum, tapi bicara tentang study case kami pun belum pernah ada mesin yang meledak. Karena kami mengerti QC, kami mengerti safety, tapi memang kami belum sertifikasi. Dan semoga mudah-mudahan kedepannya bisa komunikasi dan bisa membantu. Insya Allah kami juga berkoordinasi terus sama DPMD Kabupaten Sumedang untuk dibantu di sertifikasi. Ya,
terima kasih mungkin penjelasannya. Ini juga mungkin masukan juga dari untuk teman-teman di DPMD Kabupaten Sumedang terkait dengan pembinaan ya di tingkat kabupatennya, bahwa ini harus ditindaklanjut juga ya supaya safety-nya juga terjaga juga. Mungkin ada